Halo semuanya, pada kali ini kita akan membahas studi kasus proyek pada PT Maju Jaya Sejahtera. PT Maju Jaya Sejahtera adalah perusahaan dagang yang bergerak dalam penjualan barang elektronik. Perusahaan menggunakan sistem pencatatan persediaan periodik dan akan membandingkan metode penilaian persediaan berbasis biaya. Pada data persediaan awal, pada tanggal 1 Januari 2025 memiliki 100 unit dengan masing-masing unitnya 2 juta rupiah dan totalnya 200 juta rupiah. Pada data transaksi Januari 2025, ada pembelian pada tanggal 5 Januari dengan jumlah yang dibeli 150 unit, harga per unitnya 2 juta 100 ribu rupiah, totalnya 315 juta rupiah. Pada tanggal 10 Januari membeli 200 unit dengan harga per unit 2 juta 200 ribu rupiah dan totalnya 440 juta rupiah. Pada tanggal 20 Januari membeli 100 unit dengan harga per unit 2 juta 300 ribu rupiah dan totalnya 230 juta rupiah. Di penjualan, pada tanggal 12 Januari menjual 180 unit dengan harga jual per unit 3 juta rupiah. Pada tanggal 25 Januari menjual 220 unit dengan harga jual per unit 3 juta 200 ribu rupiah. Informasi tambahan, ada beban angkut pembelian 10 juta rupiah, retur pembelian 20 unit dari pembelian pada tanggal 10 Januari, dan beban operasional lain 50 juta rupiah. 1. Pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, menentukan persediaan yang diakui, yaitu persediaan awal tanggal 1 Januari 100 unit, pembelian pada tanggal 5 Januari 150 unit, pembelian 10 Januari 200 unit, tetapi ada retur 20 unit dari pembelian 10 Januari, jadi tersisa 180 yang diakui. Pembelian 20 Januari yaitu 100 unit, jadi total persediaan yang tersedia adalah 100 ditambah 150 ditambah 180 ditambah 100 sama dengan 530 unit. Selanjutnya, menghitung biaya perolehan persediaan termasuk beban angkut, yang dimana persediaan awalnya tanggal 1 Januari 100 dikali harga per unit 2 juta sama dengan 200 juta. Pembelian 5 Januari membeli 150 unit dikali dengan harga 2 juta 100 sama dengan 315 juta. Pembelian 10 Januari 200 unit dikali 2 juta 200 sama dengan 440 juta. Namun, dari 200 unit tersebut ada retur 20 unit untuk dikembalikan kepada penjual karena yang dikembalikan itu juga dibeli dengan harga yang sama. 2 juta 200 per unit, maka dihitung dengan cara 20 unit dikali 2 juta 200 sama dengan 44 juta. Pembelian 20 Januari 230 juta, yang dimana membeli 100 unit dengan harga 2 juta 300, sehingga total pembelian bersih ditambah beban angkut adalah 315 juta ditambah 440 juta dikurang 44 juta ditambah 230 juta ditambah 10 juta sama dengan 951 juta. Jadi total biaya persediaan awal ditambah persediaan bersih ditambah beban angkut sama dengan 200 juta ditambah 951 juta. Jadi hasilnya 1 miliar 151 juta. Baik, kita masuk pada nomor yang kedua, yaitu penilaian persediaan. Yang pertama, kita mencari persediaan akhirnya. Untuk kita dapat hasil persediaan akhir, kita jumlahkan dulu persediaan awal ditambah pembelian, yaitu persediaan awalnya tadi ada 100 unit, dan pembelian pada 5 Januari ada 150 unit, dan pembelian pada 10 Januari ada 200 unit, tetapi ada retur 20 unit, jadi 180 unit, dan pembelian pada tanggal 20 Januari ada 100 unit. Jadi total persediaan adalah 530 unit, dikurangi penjualan yaitu pada 12 Januari ada 180 unit dan pada 25 Januari ada 220 unit. Jadi total penjualannya adalah 400 unit. Jadi total persediaan dikurang dengan penjualan 400 unit adalah 130 unit. Itu persediaan akhirnya. Selanjutnya metode FIFO, press in press out, yang berarti barang awal yang dihitung keluar duluan. Dari 400 unit yang terjual dihitung dari 100 unit pada persediaan awal dikali dengan per unitnya 2 juta sama dengan 200 juta. 150 unit dari pembelian pertama
yaitu pada tanggal 5 Januari. Selanjutnya 150 unit dari pembelian 10 Januari, sebenarnya tadi 180 unit, tetapi agar pas 400 unit, jadi 150 unit karena penjualannya 400 unit. Untuk kita mencari harga pokok penjualan Vivo-nya, kita jumlahkan 200 juta ditambah 315 juta ditambah 330 juta, jadi 845 juta. Ditambah dengan beban angkutnya 10 juta, jadi harga pokok penjualan Vivo adalah 855 juta. Masuk pada persediaan akhir Vivo, yaitu yang pertama 30 unit. Kenapa 30 unit? Karena diambil dari pembelian pada tanggal 10 Januari yang sebenarnya tadi 180 unit, tetapi karena harus 400 unit, jadi 30-nya masuk pada persediaan akhir. 30 unit itu dikali per unitnya 2.200.000 sama dengan 66 juta rupiah. Selanjutnya pada pembelian 20 Januari ada 100 unit dikali dengan 2.300.000 sama dengan 230 juta. Jadi persediaan akhir Vivo adalah 296 juta rupiah. Metode LIFO, last in first out, barang yang terakhir kali masuk adalah barang yang pertama kali dijual. Harga pokok penjualan harus mencapai 400 unit. Tidak boleh melebihi 400 unit dan tidak boleh kurang dari 400 unit. Pencatatan pembelian dimulai dari akhir bulan ke awal bulan atau dari bawah ke atas. Pada tanggal 20 Januari, pembelian 100 unit dikali harga satuan unit 2.300.000 menghasilkan 230 juta rupiah. Pada tanggal 10 Januari, pembelian 200 unit karena terdapat retur pembelian sebanyak 20 unit, maka 200 dikurang 20 adalah 180 unit dikali harga satuan unit 2.200.000 menghasilkan 396 juta rupiah. Pada tanggal 5 Januari, pembelian 150 unit karena penjualan harus mencapai 400 unit, maka 150 dikurang 30 menghasilkan 120 unit agar bisa mencapai 400 unit. 120 unit dikali harga satuan unit 2.100.000 menghasilkan 252 juta rupiah. Harga pokok penjualan LIFO 878 juta rupiah ditambah 10 juta menghasilkan 888 juta rupiah. Persediaan akhir LIFO sebanyak 130 unit karena pada tanggal 5 Januari masih bersisa 30 unit, maka 30 unit dikali 2.100.000 sama dengan 63 juta rupiah. Kemudian persediaan awal 100 unit dikali 2 juta menghasilkan 200 juta rupiah. Persediaan akhir LIFO sebanyak 263 juta rupiah. Metode average, rata-rata tertimbang. Metode average yang menggunakan harga rata-rata dari seluruh pembelian untuk menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan. Harga rata-rata per unit, total biaya persediaan 1.151 juta rupiah dibagi total unit atau persediaan tersedia 530 unit menghasilkan 2.171.698 rupiah. Persediaan akhir average, persediaan akhir 130 unit dikali rata-rata harga 2.171.698 rupiah menghasilkan 282.320.740 rupiah. Harga pokok penjualan average, total biaya persediaan akhir, total biaya persediaan 1.151 juta rupiah dikurang persediaan akhir average 282.320.740 rupiah menghasilkan 868.679.260 rupiah. Baik, kita akan membahas mengenai laporan laba rugi PT Maju Jaya Sejahtera periode Januari 2025 dengan menggunakan metode LIFO, di mana pendapatan yaitu penjualan 12 Januari sebesar 540 juta rupiah ditambah penjualan 25 Januari sebesar 704 juta rupiah, maka total pendapatannya itu menjadi 1.244 juta rupiah dikurangi dengan HPP LIFO sebesar 855 juta rupiah, maka didapatlah hasil laba kotornya sebesar 389
juta rupiah, yang nantinya dikurangi dengan beban operasional sebesar 50 juta rupiah, maka didapatlah hasil laba bersihnya sebesar 339 juta rupiah. Selanjutnya dengan menggunakan metode LIFO, di mana pendapatan yaitu penjualan 12 Januari sebesar 540 juta rupiah, ditambah penjualan 25 Januari sebesar 704 juta rupiah, maka total pendapatannya menjadi 1.244 juta rupiah, dikurangi dengan HPP LIFO sebesar 888 juta rupiah, maka total laba kotornya sebesar 356 juta rupiah, dikurangi dengan beban operasional sebesar 50 juta, maka total laba bersihnya menjadi 306 juta rupiah. Selanjutnya dengan metode average, di mana pendapatannya itu penjualan 12 Januari sebesar 540 juta rupiah, ditambah dengan penjualan 25 Januari sebesar 704 juta rupiah, maka total pendapatannya menjadi 1.244 juta rupiah, dikurangi dengan harga pokok penjualan yaitu HPP average sebesar 868.679.260 rupiah, maka hasil laba kotornya sebesar 375 juta rupiah 320.740 rupiah, maka dikurangi kembali dengan beban operasional sebesar 50 juta rupiah. Jadi laba bersih yang didapat adalah sebesar 325.320.740 rupiah. Untuk membuat neraca, kita perlu mencari terlebih dahulu saldo akhir dari kas dengan menghitung jumlah pembelian, pendapatan, beban, maupun retur. Seperti pada gambar di atas. Setelah itu, kita dapat menggunakan rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Dan tidak ada liabilitas pada kasus, maka total aset sama dengan modal akhir. Total aset pada Pipo plus kas adalah 539 juta, maka modal akhirnya juga sama. Untuk mencari modal awal, kita kurangkan modal akhir dengan laba bersih, jadi 200 juta rupiah. Setelah mendapatkan kas dan modal awal, kita dapat membuat neraca. Pada neraca Pipo, total asetnya yaitu 539 juta dan sama seimbang sama ekuitasnya. Pada neraca LIFO, total asetnya adalah 506 juta, sama dengan ekuitasnya. Pada neraca average, total asetnya adalah 525.320.740, sama dengan ekuitasnya. Untuk bagian pelaporan dan pengungkapan, gampangnya bagian ini ngejelasin tentang gimana perusahaan ngitung nilai stok barang mereka pakai 3 cara berbeda. Hasilnya beda-beda tipis. Bayangkan perusahaan lagi ngitung berapa modal barang yang sudah terjual. Ternyata tiap metode punya angka sendiri. Pipo modal paling kecil adalah 855 juta. Pipo modalnya paling mahal yaitu 888 juta. Average nilainya di tengah-tengah, yaitu 878.679.200 juta. PT Maju Sejahtera nggak mau ribet nyatet setiap ada barang keluar. Mereka pakai sistem periodik. Artinya mereka cuma hitung sisa barang di akhir bulan atau di akhir periode saja. Contoh, di awalnya ada 100 barang, lalu beli lagi 200 barang. Total ada 300. Pas dicek di gudang, ternyata sisa cuma 130. Nah, berarti sisanya itulah yang dianggap sudah laku terjual. Baru deh dihitung harganya. Secara standar akuntansi, perlakuan ini mengacu pada PSAK 14 yang mengatur bahwa perusahaan diperbolehkan menggunakan metode Pipo dan average dalam nilai penilaian persediaan, sementara itu metode LIFO tidak dianjurkan dalam praktik keuangan karena tidak sesuai dengan standar IFRS, namun sering digunakan dalam konteks pembelajaran untuk tujuan perbandingan. Hasil analisis, laba tertinggi adalah Pipo, HPP kecil tapi laba tinggi. Laba kecil adalah LIFO, meskipun HPP besar dan average berada di tengah-tengah rata-rata. Dampak terhadap pajak dan nilai aset adalah laba dan pajak berbanding lurus. Semakin besar laba yang dilaporkan perusahaan, maka semakin besar pula dasar pengenaan pajaknya secara arus kas untuk pajak. Inventory turnover, Pipo, persediaan rata-rata sama dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir Pipo dibagi 2. 200 juta ditambah 296 juta dibagi 2 yaitu hasilnya 248 juta. HPP dibagi persediaan rata-rata 855 juta dibagi 248 juta sama dengan 3,44 kali.
LIPO, persediaan awal ditambah persediaan akhir LIPO dibagi 2, yaitu 200 juta ditambah 263 juta dibagi 2, yaitu 231.500.000. HPP dibagi persediaan rata-rata, yaitu 888 juta dibagi 231.500.000 rupiah sama dengan 3,83 kali. Average, persediaan awal ditambah persediaan akhir average dibagi 2, yaitu 200 juta ditambah 280.320 rupiah dibagi 2 sama dengan 241.160.370 rupiah. HPP bagi persediaan rata-rata yaitu 868.679.000 rupiah dibagi 241.160.000 rupiah sama dengan 3,60 kali. Gross profit margin LIPO GPM sama dengan laba kotor dibagi penjualan dikali 100% sama dengan 389 juta dibagi 1.244 juta rupiah dikali 100% sama dengan 31,27%. LIPO GPM laba kotor dibagi penjualan dikali 100% sama dengan 356 juta dibagi 1.244 juta rupiah dikali 100% sama dengan 28,62%. Average GPM sama dengan laba kotor dibagi penjualan dikali 100% sama dengan 375.320.740 rupiah dibagi 1.244 juta rupiah dikali 100% sama dengan 30,17%.